Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel Trisupono. Kali ini saya ingin berbagi atau berdiskusi ya dengan rekan-rekan semua terkait dengan pengendalian internal atau pengendalian manajemen gitu ya di situ. Nah, kenapa saya ingin bicarakan ini? Karena banyak sekali unit-unit kerja yang dalam pengalaman saya selama menjadi auditor dikunjungi eh, kurang memahami apa itu pengendalian manajemen atau itu apa itu sistem pengendalian. Bahkan mereka sendiri tidak tahu kalau yang dijalankan atau dilakukan oleh mereka adalah merupakan satu bagian dari pengendalian manajemen misalnya. Seringkali karena ketidakpahaman ini, eh, ketidakpahaman terkait dengan definisi apa itu pengendalian ataupun ya kekurang pahaman ini banyak latar belakangnya mengakibatkan apa yang dilakukan juga keliru dalam mempraktekkan apa membuat satu sistem pengendalian manajemen. Suatu unit kerja misalnya setelah diaudit baik itu oleh auditor internal maupun auditor eksternal, kemudian ada rekomendasi tolong diperkuat sistem pengendalian manajemennya, dibentuk sistem pengendalian internalnya. Nah, seringkali itu diterjemahkan kemudian dengan membuat satuan pengawas internal atau SPI gitu. Ya tidak salah-salah banget sih ya, membentuk SPI karena SPI juga itu merupakan bagian dari sistem pengendalian. Tapi SPI itu satuan pengawas internal itu bukan pengendalian itu sendiri gitu ya. Tapi itu merupakan bagian dari pengendalian internal tadi di dalam suatu organisasi. Jadi jangan diterjemahkan bahwa sistem pengendalian itu ya udah SPI saja, bukan gitu. Bentuk-bentuk pengendalian itu kan banyak ya, skala bukan hanya sekedar dibentuknya satuan pengawas internal, seperti adanya standar operasional prosedur itu juga salah satu bentuk pengendalian. Kemudian kriteria atau kriteria atau indikator-indikator dalam merekrut sumber daya SDM itu juga merupakan pengendalian. Uraian kerja setiap orang, setiap pegawai juga itu merupakan bentuk-bentuk dari suatu pengendalian gitu ya. Nah, kenapa seringkali atau banyak yang keliru dalam memahami pengendalian ini? Karena misalnya eh, seseorang membaca atau melihat definisi dari pengendalian itu tanpa memahami falsafah dasar pembentukan dari yang definisi itu dibuat, definisi pengendalian itu dibuat gitu. Eh, atau latar belakang pendidikan yang berbeda, karena misalnya di sektor pemerintahan itu orang ditempatkan tidak selalu orang diangkat, ditetapkan dan ditempatkan di bagian manajemen atau diangkat sebagai pimpinan itu bukanlah sarjana manajemen gitu ya. Seperti yang di perusahaan-perusahaan misalnya seorang ya sarjana manajemen dia ditetapkan sebagai diangkat sebagai manajemen. Tetapi di dalam pemerintahan biasanya yang diangkat itu berdasarkan urutan kepangkatan, jabatan, kemudian senioritas kemudian. Nah, kompetensi itu biasanya nomor sekian gitu ya. Nomor sekian itu yang dimaksud bukan berarti kompetensi itu tidak ada. Kompetensi yang diukur di sana biasanya hanya misalnya indikatornya sarjana S1, S2, S3 itu merupakan salah satu misalnya syarat dalam upaya menempati suatu jabatan gitu. Tetapi kecocokan sendiri, misalnya kecocokan terhadap jabatan yang didudukinya sebagai pimpinan struktural suatu organisasi biasanya itu tidak berkait. Maka di sektor pemerintahan biasanya seseorang yang diangkat menjadi pimpinan struktural suatu organisasi kemudian akan dilatih kembali terkait dengan bagaimana pengelolaan, bagaimana memanajemen gitu ya. Jadi didiklat lagi terkait dengan manajemennya. Nah, itu kan dari sisi pembiayaan berarti dua kali pembiayaan, jadi ada pemborosan di sisi itu ya. Nah, kita tidak mendalami itu, tapi kekeliruan orang dalam menetapkan suatu sistem pengendalian adalah memang kekeliruan dalam memahami definisi, tidak tahu atau tidak mengerti dasar kenapa pengendalian itu harus dibuat.
Boleh jadi juga orang itu tidak memahami visi tujuan utama organisasi, sehingga tidak paham pengendalian yang harus dibuat itu seperti apa, tidak mengerti tujuannya. Karena dalam suatu organisasi biasanya kalau ditanya ya, tidak sampai 5% orang yang mengerti tujuan organisasi gitu ya, dari atas sampai ke bawah gitu. Biasanya yang mengerti tujuan itu ya orang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, berikutnya ke bawah itu sampai pegawai itu biasanya tidak tahu tujuannya apa sih, tujuan perusahaan ini, tujuan organisasi ini apa. Yang mereka lakukan, para pegawai lakukan itu biasanya adalah menjalankan seperti apa kebiasaan yang dilakukan gitu ya. Yang disodorkan tugas saya adalah A sampai C misalnya, ya itu saja A sampai C. Tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan ini akan berpengaruh terhadap proses yang ada di dalam organisasi itu. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya adalah tidak memahami tujuan. Kemudian eh, seringkali atau manajer tingkat middle dan tingkat lower, middle dan lower itu yang ditempatkan di situ tidak kurang paham mengenai luasan atau rentang sasaran gitu ya. Berapa luas sih tujuan dari yang diinginkan oleh perusahaan, oleh organisasi ini gitu. Berapa keuntungan yang diharapkan, satu mungkin. Berapa luas pemasaran, misalnya area pemasaran yang ingin dikuasai oleh perusahaan. Berapa persen misalnya kalau di dalam sektor pemerintah layanan terhadap misalnya IKTP yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Biasanya itu kurang dipahami misalnya, sehingga mengakibatkan dalam pengendalian pun tidak tidak apa ya tidak pas gitu ya dalam satu pengendalian. Itu salah satunya itu. Kemudian penyebab kekeliruan orang dalam memahami pengendalian adalah misalnya error mindset. Error mindset itu bisa disebabkan juga oleh latar belakang yang tidak tepat gitu. Latar belakang yang tidak tepat seseorang itu ditempatkan di suatu jabatan struktural, manajemen dan sebagainya, itu ya, latar belakang yang tidak tepat, sehingga dalam pengendalian pun menjadi tidak tepat gitu ya. Ada lagi yang menyebabkan kekeliruan dalam memahami pengendalian adalah ya hanya mengikuti angin saja, just follow wind, gitu. Mengikuti angin gitu ya, mengikuti apa yang biasa dilakukan setiap orang gitu. Ketika seseorang itu diangkat menjadi pimpinan, misalnya dipromosikan menjadi pimpinan, menjadi kepala seksi atau menjadi kasubdit, kepala subdirektorat atau menjadi direktur sekalipun. Nah, biasanya hanya mengikuti apa saja yang sudah berlaku gitu. Tidak ada inovasi, tidak ada upaya memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya, amanah yang diberikan kepadanya. Itu juga salah satu penyebab kekeliruan dalam memahami manajemen. Atau biasanya ketika orang yang diangkat seperti itu biasanya akan menyerahkan hal itu kepada bawahannya 100% gitu. Ada juga yang pimpinan seperti hanya menyerahkan kepada bawahannya 100%. Nah, itu saya kira dalam satu organisasi itu tidak baik, pimpinan yang tidak punya visi yang seperti itu. Nah, kemudian siapa yang seharusnya merancang pengendalian itu ya? Yang merancang pengendalian adalah kalau di perusahaan adalah otomatis pemilik perusahaan gitu ya. Kalau pemilik perusahaan misalnya kurang mampu dalam menyusun satu pengendalian, maka boleh juga dibantu oleh expert ya, konsultan manajemen, konsultan proyek dan sebagainya. Nah, mereka nanti bicara sebagai satu tim menyusun pengendalian mulai dari awal, start dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai akhir evaluasi. Mulai dari misalnya membuat standar operasional prosedur, itu merupakan salah satu bentuk pengendalian. Kemudian dari mulai juga membuat pengendalian bagaimana mengendalikan perilaku karyawannya, membentuk budaya lingkungan kerja dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu bentuk pengendalian. Jadi pengendalian itu dibuat oleh ownernya, terutama ya oleh ownernya, oleh pendiri organisasi.
Kalau di kenegaraan itu ya oleh rakyat, oleh wakil-wakil rakyat di situ pengendalian dibuat biasanya. Tetapi itu secara besaran, kemudian di unit-unit kerjanya harus buat lagi sistem pengendalian tersendiri yang lebih rinci dari apa yang ditetapkan oleh para wakil rakyat tersebut. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ditunggu komentar dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.